Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, serta dimudahkan segala urusan. Saya ingin menyapa teman-teman, guru, Bapak Ibu semua yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung tentu. Mudah-mudahan kehadiran channel ini bisa memberikan manfaat. Dan mohon untuk dibantu Bapak Ibu yang belum subscribe untuk di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Paparan kita kali ini adalah akan membahas tentang PPG ya Bapak Ibu. Ini ada juknis terbaru terkait UKPPG ya 2024, di mana di sini ada dua jenis ujian nanti yang harus dilewati oleh peserta agar mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi begitu Bapak Ibu beres melaksanakan atau mengikuti rangkaian PPG, maka nanti di akhir ada uji kompetensi namanya. Di uji kompetensi itu nanti ada dua jenis ujian yang harus dilewati. Jadi tidak langsung akan mendapatkan sertifikat. Nah, ketika lulus maka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Baik ya, selengkapnya nanti silahkan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Ya, jadi kita kali ini petunjuk teknisnya Bapak Ibu, uji kompetensi peserta pendidik profesi guru ya. Terutama ini untuk guru tertentu ya. Jadi untuk guru tertentu bagaimana proses atau mungkin jenis ya ujian yang akan ditempuh ketika selesai kegiatan PPG, nanti di akhir ada evaluasi. Baik. Jadi di akhir masa pendidikan PPG itu ya, nanti peserta PPG wajib melewati serangkaian ujian yang tujuannya adalah untuk mengetahui kelayakan peserta PPG untuk menjadi guru profesional. Nah, PPG ini bertujuan untuk menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional. Jadi ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik, maka disitulah label kita melekat sebagai guru profesional ya. Harus profesional karena memang sudah diberikan ilmu yang sekian lama, begitu dilatih dan sebagainya, sehingga layak untuk disebut menjadi guru profesional. Nah, sebagai upaya untuk menjamin mutu program PPG dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap mengajar, maka dilaksanakan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau sering disingkat UKP-PPG bagi para peserta PPG. Nah, Bapak Ibu, Ditjen GTK merilis juknis terbaru tentang UKP-PPG bagi guru tertentu atau tahun ajaran untuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, aturan berbagai hal yang dibahas dalam juknis berkaitan dengan penyelenggaraan UKP-PPG, aturan peserta dan ujian, bentuk pelanggaran dan saksi, hingga tutorial, pendaftaran dan aplikasi ujian. Nanti silakan Bapak Ibu dibuka ya. Kemudian pedagogical content knowledge atau PCK dan situational adjustment test atau SJT. Tes ini nanti berisi soal pilihan ganda, sederhana dan kompleks. Nah, kemudian tes subjektif bagi guru tertentu. Tes ini berbentuk uraian reflektif berbasis studi kasus ya Bapak Ibu. Nah, tes objektif berupa tes pengetahuan pedagogical content knowledge atau PCK dan situational adjustment test atau SJT. Ini berisi soal pilihan ganda, sederhana dan kompleks. Kemudian tes subjek bagi guru tertentu. Tes ini berbentuk uraian reflektif berbasis studi kasus. Oke. Nah, Bapak Ibu, tes ini nanti dikerjakan secara langsung pada saat UTBK ya, pada saat nanti ujian tertulis ya. Satu UJBK dengan durasi waktu 30 menit. Ya. UT dinilai oleh penguji pada saat UKIN. Ya, UKIN itu adalah ujian kinerja. Baik, kita bahas dulu yang untuk ujian kinerja. Nah, UKIN ini Bapak Ibu ya,
Ini merupakan penilaian kinerja peserta PPG dalam merancang dan melakukan pembelajaran yang efektif. UKIN dilaksanakan selama 2 jam pelajaran, kecuali PAUD TK ya, pendidikan khusus, BK, dan mata pelajaran produktif di SMK. Nah, adapun waktu pelaksanaan UKIN ini disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, beberapa aspek penilaian dalam UKIN antara lain. Oke, ini. Yang pertama, penilaian perangkat pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Penilaian ini berupa penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang akan dipakai pada saat melaksanakan pembelajaran. Beberapa perangkat pembelajaran yang akan dinilai meliputi: pertama ini dokumen RPP, modul ajar, kemudian rencana pelaksanaan layanan RPL untuk guru bimbingan konseling ya, kemudian instrumen dan alat peraga. Jadi nanti untuk guru BK ini ada rencana pelaksanaan layanan. Nah, itu juga nanti dilampirkan. Jadi Bapak Ibu sudah tahu lah ya yang namanya perangkat pembelajaran itu apa saja. Salah satunya di sini ada RPP, ada RPL gitu ya. Ada instrumen, termasuk juga alat peraga. Nah, itu untuk perangkat pembelajaran yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, ini penilaian video praktek pembelajaran. Nah, penilaian ini nanti berupa penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas, gitu ya. Kemudian catatannya video praktik pembelajaran. Kemudian catatannya nih, video praktik pembelajaran bukan video saat PPL atau tugas perkuliahan ya, tapi ini benar-benar praktik pembelajaran pada saat di kelas ya, bukan pada saat PPL. Kan beda ya, pada saat PPL, pada saat tugas perkuliahan itu beda. Tapi yang dinilai di sini adalah video praktek pembelajaran ketika mengajar di kelas seperti biasa, gitu ya Bapak Ibu. Jadi penilaian berupa penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran efektif kelas. Praktek pembelajaran tersebut direkam dan diunggah pada platform ujian. Direkam dan diunggah. Catatannya, video praktek pembelajaran bukan video saat PPL atau tugas perkuliahan. Ya, jadi beda. Nah, adapun penilaian praktik pembelajaran bagi guru BK disesuaikan dengan video bimbingan klasikal. Peserta PPG wajib melaksanakan 2 macam ujian, yaitu ujian tertulis UT dan ujian kinerja. Jadi ada 2 ya, itu untuk peserta UKP PPG. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagi guru yang dinyatakan lulus nanti UKP PPG berhak mendapatkan sertifikat pendidik dari LPDK. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu nanti beres serangkaian mengikuti perkuliahan PPG, itu nanti di akhir sekali lagi ada ujian. Tadi 2 ya, ujiannya ada ujian tertulis dan ujian kinerja. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu apabila tidak lulus, nanti kita bahas di konten selanjutnya ya. Jadi intinya Bapak Ibu, teman-teman semua, apabila lulus nanti di UKP PPG, maka nanti berhak mendapatkan sertifikat pendidik dan itu final nanti dinyatakan lulus gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau belum UKP PPG dan belum lulus, kalaupun sudah ikut serangkaian PPG sekian bulan, itu belum sah dinyatakan lulus karena memang belum UKP PPG. Jadi ada uji kompetensi dulu, baru lulus mendapatkan sertifikat pendidik. Oke, itu saja ya Bapak Ibu yang dapat saya bagikan terkait tadi ya, sekali lagi 2 hal atau 2 jenis ujian yang harus dilewati ketika ingin mendapatkan sertifikat pendidik setelah rangkaian PPG, perkuliahan PPG selesai. Semoga bermanfaat informasi singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.